saya Leni dari Little Bee Baby Shop Kediri, Jawa Timur. Bagi yang belum kenal, salam kenal. Nanti boleh diintip ya IG-nya Little Bee. Bagi customer setia Little Bee, saya ucapkan terima kasih selama ini telah berlangganan di Little Bee. Toko Little Bee memiliki visi menjadi solusi bagi kebutuhan ibu dan anak. Kami menyediakan barang-barang kebutuhan ibu dan anak. Selain itu, kami berusaha membantu ibu-ibu yang galau tentang tumbuh kembang putrinya dengan mengadakan seminar ini. Kami mengundang Dr. Dono dari Cornerstone Bandung sebagai narasumber. Beliau adalah trauma healing terapis, clinical psikoterapis, juga memiliki Genius Gifted Education. Nanti kita akan dibantu Bu Mita dari Maksimal Potensial Purwokerto, yang juga seorang psikolog juga. Bu Mita akan menjadi moderator kita. Silakan Bu Mita. Ya, terima kasih Bu Leni, terima kasih Little Bee. Terima kasih buat kepercayaannya dan selamat sore Ibu-ibu pada sore hari ini. Saya perkenalkan, nama saya Mita dari Purwokerto. Saya berlaku sebagai moderator pada sore hari ini dan sebelumnya saya ingin mengenalkan dulu. Barangkali belum ada yang belum kenal nih siapa Pak Dono tersebut. Pak Dono Baswardono adalah seorang psikolog dari Bandung, dari Cornerstone Life Guide, seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Leni. Beliau juga seorang psikoterapis, dan produk-produk dari Cornerstone Life Guide ini sangat membantu banyak orang, termasuk kehidupan saya pribadi, dan ada beberapa produk nih yang unggulan. Saya kepengen kasih tahu dulu nih, kepengen kasih tahu bahwa ada produk unggulan yang namanya IBK, Identifikasi Bakat Kecerdasan dan Kepribadian Anak. Di mana IBK ini di Purwokerto itu selalu langsung full book. Nah, nanti Pak Dono ini akan jalan-jalan nih ke Surabaya. Siapa tahu Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri ingin diteskan, bisa hubungi ke Cornerstone Life Guide. Pak Dono juga mempunyai homeschooling namanya Cornerstone Academy. Di situ ada banyak kegiatan-kegiatan yang nggak cuman murid dari Cornerstone Academy saja, tapi juga berlaku untuk orang-orang anak-anak umum. Dan program-programnya itu sangat bagus karena bukan hanya akademis yang diasah, tetapi life skill. Jadi kemampuan emosi, kemampuan untuk mandiri, kemampuan untuk berpikir yang berguna buat masa depan itu tuh ada. Dan juga ada kayak trauma healing itu lagi ngehits banget, di mana banyak orang tuh gampang banget bilang ya healing. Nah, di Cornerstone ini benar-benar healing beneran. Saya dan Bu Leni pernah mengikuti sebagai peserta selama mungkin hampir 1 tahun ya Bu Leni. Nah, itu kita banyak banget dapat berkatnya karena bukan hanya jiwa kita yang dipulihkan, tetapi otomatis secara tubuh kita, hubungan-hubungan kita itu pun jadi lebih baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekian perkenalan tentang Pak Dono, dan saya ingin membahas tentang picky eater. Picky eater ini banyak banget ibu-ibu yang ngeluh nih, anakku tuh susah makan gitu ya. Terus gimana nih, ada intimidasi kayak bisa nggak sih aku masak, bisa nggak sih aku ngerawat anak. Belum lagi orang-orang luar tuh mungkin berkata gini, anak kamu kok kurus banget ya, kayak nggak keurus gitu. Padahal ibunya itu udah berjuang banget gitu ya, udah masakin makan, udah cariin makan, ngasih makan anak tuh juga susah gitu. Nah, di sini kita mau bahas tentang picky eater. Maka dari itu nanti ada sesi tanya jawab nih. Saya ingin mengingatkan Ibu semua bahwa nanti dalam sesi tanya jawab yang akan menjadi topik hanya tentang picky eater. Begitu ya Ibu-ibu. Jadi selain topik tentang picky eater tidak dijawab di dalam Zoom ini, bisa hubungi di Instagram
Cornerstone Life Guide, di situ ada nomor telepon Kori sebagai admin. Ya, kita akan mulai sesi pada sore hari ini. Saya undang Pak Dono untuk membagikan materi pada sore hari ini. Ya, saya undang Pak Dono. Ya, dengan amat menyesal Ibu, jadi saya munculnya di akunnya Bu Catherine Yusuf. Ya, karena di detik terakhir ternyata laptop saya baterainya habis dan colokannya nggak nyala. Ya. Picky eater seringkali jadi problem besar buat kebanyakan orang tua karena ya kita semua orang tua ingin punya anak yang sehat, ya, punya anak yang sehat, dan itu biasanya sehat ini bahkan banyak dokter anak pun mengukurnya dari kecukupan makan, gitu ya. Nah, seringkali sebenarnya picky eater ini timbul bukan karena anaknya, tetapi lebih karena orang tuanya merampok mengambil peran-peran yang seharusnya adalah peran anak. Tapi apa sih sebenarnya picky eater itu? Kalau definisinya picky eater, biasanya ada 4 gejala utama. Yang pertama, ibu-ibu atau bapak itu kalau sudah mendekati jam makan jadi stres gitu ya. Aduh, bentar lagi harus ngasih sarapan, bentar lagi harus ngasih makan siang. Ya, dan kalau misalnya ibu-ibu bandingkan dengan ibu lainnya, seringkali stresnya itu lebih gede daripada stres orang tua yang lain, gitu ya. Juga seringkali merasa frustrasi, putus asa, sudah mencoba berbagai cara, gitu ya, anaknya kok tetap nggak mau makan, misalnya, gitu ya. Ciri kedua itu anak disebut picky eater jika dia tidak mau makan satu kelompok jenis makanan. Misalnya segala macam buah dia nggak mau, gitu ya. Segala macam sayur nggak mau, segala macam karbohidrat nggak mau, itu picky eater. Jadi kalau misalnya dia masih mau makan bayam tapi nggak mau makan kangkung, nggak mau makan sawi, itu belum termasuk picky eater yang berat, gitu ya. Ciri ketiga adalah anak-anak picky eater ini biasanya juga punya, makin lama itu daftar makanan yang mau dia makan makin terbatas. Gitu. Misalnya tadinya masih mau makan ayam sama udang, makin lama udang nggak mau, jadi hanya mau makan ayam, gitu ya. Tadinya tempe dan tahu mau, lama-kelamaan tempe nggak mau, hanya mau tahu. Itu juga menunjukkan anak yang picky eater. Ya. Dan kalau di total jumlah makanan sampai dengan dia dilewat balita jadi anak kecil, gitu ya, itu makanan yang bisa dia makan itu nggak lebih dari 30 jenis, gitu ya. Itu disebut picky eater. Jadi
sesungguhnya kalau per definisi cukup sulit anak itu dikelompokkan sebagai picky eater, gitu ya. Rata-rata mayoritas hanya picky eater ringan lah, gitu ya. Tapi hebohnya orang tua sudah kayak dunia mau kiamat, gitu. Seakan-akan anaknya nanti mati, gitu ya, karena nggak makan, kira-kira gitu. Nah, untuk mengatasinya gimana sebenarnya? Sebenarnya prinsipnya sederhana aja, yaitu dalam makan itu ada pembagian peran. Karena kan sebenarnya tujuan orang tua sama semuanya, yaitu ketika dewasa kelak si anak ini mampu mandiri dalam makan, dalam proses makan itu mampu mandiri. Nah, supaya dia mampu mandiri dalam makan, maka peran orang tua itu hanya ada 3 sebenarnya. Yaitu menentukan pertama-tama apa yang dimakan anak-anak. Sebagai contoh, katakanlah Bu Leni hari ini masak rawon, ya ada dagingnya, ada kuah rawonnya, tapi juga ditambahkan lauk berupa telur asin, lalu tahu goreng, tahu kediri digoreng, gitu ya, lalu nasi. Nah ternyata nanti itu what, itu peran orang tua what. Kemudian mungkin ditambahkan buah gitu ya, mangga. Ya, itu pertama. Kedua, peran orang tua menentukan makan itu kapan. Jadi sarapan, snacking kira-kira jam 10, makan siang jam 12 dan seterusnya itu yang menentukan adalah orang tua. Jadi bukan anak yang nentuin kapan dia mau makan. Ya. Waktunya itu yang nentuin orang tua. Ketiga, di mana makan. Jadi kebanyakan kan orang tua malah di mananya ngikutin anak. Anaknya jalan-jalan gitu ya. Jadi kalau di mana ini yang nentuin orang tua. Misalnya makan di meja makan gitu ya. Ya tentu saja duduk di kursi, piringnya di meja gitu ya. Itu yang nentuin adalah orang tua. Kemudian peran anak apa gitu ya. Peranannya itu soal how-nya. Walaupun di how-nya ada 3 juga. Pertama, berapa banyak dia makan, porsinya. Porsi itu yang nentuin anak, bukan orang tua. Ya. Jadi ternyata misalnya kalau tadi hari ini Bu Leni masak rawon, ada nasi, ada telur asin, ada tahu goreng, dan ada buah mangga gitu ya. Ternyata anaknya hanya ngambil telur asinnya setengah. Itu it's okay. Ya. Pembagian perannya seperti itu. Ternyata dia makan nasinya hanya 3 sendok. It's okay. Itu peran si anak. Kemudian berapa banyak dari what-nya tadi, ternyata selain rawonnya itu, si anak hanya ngambil kuahnya, nggak mau dagingnya. Ya, jadi kan tadi Bu Leni nyediain ada rawon isi daging, ada telur asin, ada tahu goreng, dan ada buah. Ternyata dari pilihan itu si anak hanya ngambil kuahnya, nasi, dan kemudian telur asin. Tahu gorengnya misalnya juga enggak diambil, kemudian dia juga ngambil mangga. Itu adalah homeninya itu ya. Dari porsi yang dari jumlah variasi makanan, anak ngambil misalnya orang tua memberikan 5 jenis, anak hanya ngambil 4 atau 3 gitu ya. Seperti itu. Kemudian peran ketiga anak adalah cara makannya, how to-nya. Ya, dia mau makan pakai sendok, ya boleh. Atau seperti putrinya Bu Mita itu ya, makanya senangnya pakai tangan, ya gaya Montessori gitu ya. Makan apapun pakai tangan, burger ya pakai tangan, nasi ya pakai tangan misalnya. It's okay, itu how to. Ya. Jadi kalau pembagian perannya jelas, itu biasanya anak akan nggak rewel, nggak jadi picky eater. Jadi
penyebab picky eater seringkali sumbernya adalah orang tua karena merampok peran anak, gitu ya. Bayangin kalau makan itu kan kebutuhan si anak. Contoh ini ya, how much porsinya. Si anak udah ngaku nih ke orang tuanya, "Ma, aku udah kenyang." Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak perlu tahu, bahkan juga yang dokter, bahwa ada pusat kenyang dan lapar di otak kita, di sekitar amigdala, di sekitar, tengah tapi dalam. Ya. Jadi kalau anaknya sudah merasa kenyang, lalu kita belum mengatakan belum kenyang, harus ditambahin lagi, gitu ya misalnya. Nah itu sampai gede pusat kenyang laparnya bisa rusak. Padahal pusat kenyang lapar ini penting untuk si anak memiliki body awareness. Jadi banyak orang dewasa yang mengalami penyakit-penyakit metabolisme kayak diabetes, jantung, segala macam. Karena pusat kenyang laparnya sudah dirusak, dirampok oleh kita orang tua sejak kecil. Ya. Loh, nanti gimana kalau, apalagi kalau ada oma opanya di rumah gitu kan. Oh, anak yang sehat itu yang lemu ginuk-ginuk gitu misalnya gitu ya. Ya lah tergantung genetikanya dong gitu kan. Lah anak-anak saya ya semuanya kurus, bapaknya juga kurus, ibunya juga kurus gitu kan. Gennya gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau pembagian perannya jelas, nggak semua diatur oleh orang tua, maka picky eater itu akan boleh dikatakan nggak ada. Ya. Nah kalau sudah dibagi perannya seperti itu, ya teguh sama pembagian peran itu. Ya. Jadi jangan sampai anak yang nentuin kapan makannya, di mana makannya gitu ya. Itu malah ke depan akan semakin rewel nantinya gitu ya. Kalau dari kecil udah jelas seperti ini. Ya, nanti ada teknik detailnya seperti apa. Ya. Nah, jadi ketika makan, ya 4 aturan tambahannya itu ya masak dan sajikan makanan sehat secara teratur dan terus-menerus. Ya, jadi kalau ibu pengen anak-anak makan sayur, ya tugas ibu dan bapaknya itu ya menyajikan sayur terus-menerus, itu ya. Seminggu 7 hari itu kalau bisa ya paling enggak 5 hari, 6 hari itu selalu ada sayur. Pengen mengenalkan daging ke anak, ya kenalkan daging itu terus-menerus seperti itu, ya. Jadi enggak mungkin anak itu mau makan sesuatu yang belum pernah dia kenal, gitu ya. Jadi kenalkan segala jenis makanan itu secara konsisten, secara teratur, gitu ya. Kemudian waktu makan itu jangan hanya 3 kali, ya. Makin kecil anaknya umurnya itu waktu makan bisa sampai 5 kali sehari, gitu ya. Itu tentu saja lebih baik porsinya itu tadi sedikit tapi sering daripada porsi banyak tapi hanya 3 kali sehari. Dan waktu makan ini jangan digeser-geser. Ya. Kalau sarapan jam 6 ya sebaiknya jam 6 terus misalnya gitu. Sarapannya jam 7 ya jam 7 terus gitu ya. Karena tubuh itu teratur kok, jantungnya teratur, parunya teratur, maka lambung juga akan teratur. Segala sakit penyakit itu muncul ada karena kita tidak teratur, gitu ya. Nah, kemudian ya kapan dan di mananya tadi itu juga mesti di orang tua yang menentukan. Sebagai contoh, lebih baik makan itu sebentar, misalnya kalau batita itu yang enggak sampai 15 menit. Ya, kalau balita mungkin antara 20 sampai 30 menit itu sudah paling lama. Jadi lebih baik makan jangan sampai 1 jam, 2 jam gitu ya. Hanya karena porsinya mau dihabisin ya. Lebih baik sedikit tapi tadi sering dan teratur gitu ya. Lalu makannya ya di tempat yang sudah ditentukan, misalnya di kursi makan.
nggak jalan-jalan misalnya ke kebun, nggak apa gitu ya. Sama di restoran juga gitu, makan dulu terus baru main gitu ya. Jadi tempatnya jelas ya. Syukur-syukur tempat yang jelas ini ada meja khusus, kursi khusus buat anak untuk makan gitu ya. Jadi daripada kalau di rumah daripada kursi makan khusus yang tinggi ya harus itu, lebih baik memang beli meja dan kursi yang si anak itu harus jadi makan itu anak telapak kakinya harus napak ke lantai. Ya, jadi kalau kursinya masih terlalu tinggi kayak kursi anak makan di restoran, itu sebenarnya nggak tepat untuk mengajari anak makan ya. Jadi biasakan anak makan itu di kursi yang pendek supaya kakinya menapak ke lantai. Ada penjelasan neurologis tentang dan sensori tentang hal itu. Ya. Kemudian, biarkan anak yang memilih makanan apa yang akan dia santap dari menu yang sudah ibu bapak siapkan. Jadi mau nggak mau caranya itu adalah orang tua memang menyediakan makanan yang lebih variatif, lebih banyak daripada yang sanggup dimakan oleh anak-anak. Ya. Jadi misalnya anak-anak ibunya menyajikan 4, anaknya mungkin hanya mengambil 2 atau 3 gitu ya. Syukur-syukur kelak nanti itu dari cara ini dia akan makan keempat-empatnya. Ya. Tujuan itu semua adalah membuat anak merasa mampu karena kan nanti dia perlu mandiri dalam makan gitu ya. Jadi maka dia perlu menentukan jumlah porsinya, kapan kenyang serta cara makannya. Ya. Nah, termasuk cara makan ini kadang-kadang anak-anak makannya ini dipisah-pisah itu ya, dipisah-pisah. Misalnya sayur nggak boleh menyentuh dagingnya, nggak boleh menyentuh nasinya, ada anak yang seperti itu, gitu ya. Ya ini sama aja dengan orang dewasa punya grup bubur yang dicampur sama bubur dipisah, gitu kan. Lah kalau orang dewasa boleh seperti itu, kenapa anak-anak nggak boleh gitu ya, memisah-misahkan, nggak boleh makanannya nggak boleh nyentuh. Ya intinya sih itu. Dari saya pendek saja, nanti penjelasan detailnya tergantung pertanyaan Ibu dan Bapak. Ya. Pak, mau melempar pertanyaan dulu nggak Pak? Ini Boleh. buat sebagai nanti ada voucher nih Pak dari Cornerstone, tapi Pak Dono yang melempar pertanyaan Pak, bagi yang bisa menjawab akan mendapatkan voucher Pak. Oke, ya. Jadi pertanyaan saya untuk ibu-ibu, tahunya ya, cuman pertanyaannya memang saya belum sajikan. Tahunya kalau anak kita sudah cukup gizinya, cukup makanan pada entah sarapan, makan siang, makan malam itu kita tahunya dari mana? Ya, ibu-ibu tahunya dari mana bahwa anaknya itu makannya sudah cukup. Ya. Oke, siapa yang angkat tangan dulu? Siapa? Maya Hari. Ibu Maya Hari boleh buka kamera dan audionya, boleh menjawab. Ya, selamat pagi Pak Dono. Kalau menurut saya, kalau tahu anak udah cukup itu dari pencernaannya ya, Pak. Dari Ibu tahunya pencernaannya gimana, Bu? Nah, dia buang air kecil, buang air besarnya teratur, terus tidak merasa kesakitan saat buang air kecil maupun buang air besar. Terus dia juga kalau lapar, haus, dia bisa bilang sesuai waktunya gitu ya. Ya. Jadi bisa diajak komunikasi dengan baik. Jadi anaknya tuh merasa nyaman gitu ya kalau dia tuh udah kenyang masih lapar. Menurut saya gitu. Iya. Ya. Ada lagi yang lain mungkin jawabannya?
Ibu Winda Caroline, silakan boleh buka. Ya, Bu Winda Winda silakan. Caroline. Selamat sore Opa dan Selamat sore, Bu. setahu saya kalau anak itu cukup makan itu ciri-cirinya dia punya tenaga dan tidak lemas. Seperti itu. Ya, punya tenaga dan ya. Tidak lemas, dia bisa melakukan aktivitas dengan baik. Iya. Gimana Bu Mita? Ini jawabannya sekarang apa nanti? Jawabannya apakah ini udah ada yang benar, Pak? Kalau ada yang belum ada yang benar, saya mau cari lagi nih, Pak. Sudah ada. Jadi Bu. Sudah ada yang benar. Ya. Oke. Yang benar yang mana ini, Pak? Jadi Bu Maya itu benar, tapi taunya lambat. Ya, memang salah satu ciri anak kecukupan gizi itu metabolismenya lancar, termasuk pencernaannya lancar. Tapi untuk tahunya kan baru besok, gitu ya. Nah, tapi kalau jawaban Bu Winda tadi itu langsung. Jadi begitu anaknya selesai makan, 2-4 jam kemudian itu anaknya masih aktif. Nah, itu berarti dia makannya sudah cukup gitu. Ya. Jadi Oke, berarti Bu Winda ya, Pak? Iya. Ya. Oke, Bu Winda nanti bisa hubungi Kori ya untuk hadiahnya. Lalu Pak, saya mau bertanya dulu nih Pak. Berarti Silakan, bagaimana nih Pak caranya kita tahu bahwa tadi kan ada pusat kenyang dan lapar Pak. Tapi kalau misalnya anaknya belum bisa ngomong nih Pak, masih bayi gitu. Bagaimana kita tahu bahwa ini anak sebenarnya sudah kenyang gitu. Karena misalnya mungkin dikasih susu gitu ya Pak. Pertama kan susu 60 gitu. Menurut takaran untuk usia seperti usia itu adalah 60 misalnya 60 oke. Tapi anaknya masih ngerengek, oh kita tahu nih Pak, berarti anaknya masih lapar gitu ya Pak. Masih kayak tapi kalau misalnya kenyang itu gimana ya Pak tandanya Pak? Ya, sebenarnya sih kalau masih bayi tandanya sangat mudah. Biasanya si bayi misalnya kalau ASI atau kalau pakai botol itu biasanya ya sudah dilepeh gitu ya. Terus kalau ternyata memang masih kenyang, dilepeh itu dimasukin lagi akan dia kencot lagi gitu ya. Tapi kalau benar-benar kenyang ya biasanya dia akan lepeh lagi gitu ya. Jadi kita mesti memang observe gitu ya Bu, mengamati betul gitu. Nah, yang bahaya itu yang kayak di TikTok itu saya lihat. Ada ibu menyusui anaknya pakai botol tapi nggak terlihat sampai sebenarnya bukan masuk mulut tapi kena mata gitu ya. Nah itu berarti kan karena ibunya seru ya Pak. Iya, ibunya lagi lihat HP. Ibunya gitu. seru bermedsos gitu. Ya, oke. Baik. Bapak Ibu yang mau bertanya, ibu-ibu yang mau bertanya nanti boleh raise hand dulu. Nanti akan dilihat dan akan ditunjuk. Baru ketika saya menunjuk boleh buka mic-nya ya. Ini ada pertanyaan dulu Pak di kolom komentar dari Ibu Hana bertanya, kalau anak nggak mau makan yang keras-keras, bagaimana Pak? Kayak nggak mau makan tempe goreng atau ayam goreng yang digoreng karena alasannya keras. Iya. Jadi makan ini ada hubungannya erat dengan peta sensori. Ya, peta sensori. Jadi salah satu indera kita itu ada 8. Ada 8 ya, bukan panca indera tapi 8 indera. Nah, salah satu indera yang penting untuk makan itu olfaktoris ya, pembauan dan taktil, perabaan. Nah, taktil ini juga ada di dalam mulut. Nah, kepekaan sensori tiap orang, tiap anak itu beda-beda. Ada dari yang hiposensitif, tidak terlalu peka, sampai yang hipersensitif, terlalu peka. Jadi kalau anak yang hipersensitif taktil dan hipersensitif olfaktoris, biasanya memang lebih picky eater daripada yang hipo.
Jadi kalau kasusnya tadi itu makan yang keras nggak mau, dia cenderung hipersensitif taktil di area mulut. Itu persis dengan saya. Jadi saya ini sampai umur 58 tahun masih belum bisa makan daging yang keras. Ya, saya bisa makan daging tapi harus yang empuk sekali gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu mau masak daging buat saya, please dibikin yang empuk banget gitu ya. Dagingnya wagyu gitu-gitu, saya bisa. Dan itu pun harus kecil. Begitu potongannya besar, saya nggak bisa ngunyah. Ya. Nah, kepekaan sensori ini genetik. Karena genetik jadi sampai tua dari kecil ya saya sampai tua itu ya begitu, nggak bisa diubah, nggak ada terapinya yang membuat kepekaan sensori kita itu berubah. Jadi diterima aja, tinggal kita mengadaptasi, si anaknya juga beradaptasi. Ya, itu kemungkinan pertama kalau keras. Kemungkinan kedua, otot rahangnya, otot-otot mulutnya belum, fasianya belum berkembang. Ya, jadi kalau fasia itu selubung serat otot. Otot kita itu kayak serat-serat lalu ada selubungnya gitu ya, kayak sapu lidi yang ikatannya kuat. Jadi anak-anak yang fasianya masih longgar itu si serat ototnya itu kayak kerja sendiri-sendiri. Jadi mengunyah makanan yang keras itu berat sekali rasanya, capek. Ya. Makanya kalau sudah tahu anaknya seperti itu, anaknya diajari, diberitahu kamu itu secara indrawi seperti ini sehingga dia bisa beradaptasi sendiri. Oke, saya tetap makan misalnya tempe goreng supaya lebih lembut, ya tempe gorengnya saya becek itu misalnya, ya kan? Jadi lebih lembut gitu kan. Jadi bukannya nggak mau makan tempe goreng, itu namanya menghindari, ya. Jadi anaknya juga disadarkan indranya itu petanya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, gitu ya. Ya. Oke, begitu Bu Hana. Jadi anaknya dijelaskan ya Pak, lalu diberikan solusi cara ya Pak. Ya, betul sekali gitu Bu. Oke, lalu ada pertanyaan dari Ibu Widya Pak. Ya. Permisi, mohon maaf izin bertanya, picky eater apa juga bisa disebabkan karena pola makan ibu saat hamil kurang bervariasi? Terima kasih. Nggak ada hubungannya langsung sih Bu, tapi karena si anak itu pola makan itu ya terbentuk setelah lahir. Jadi kalau mamanya itu kan pada kemungkinan mamanya ketika nggak hamil pun picky eater, gitu kan? Ya kadang-kadang orang dewasa itu kan merasa dirinya baik-baik saja gitu. Padahal sebenarnya misalnya ada ya misalnya Bu Mita ini kan juga nggak suka sayur gitu kan. Nah ya berharap anaknya suka sayur kan susah gitu kan. Nah itu jadi kita yang mesti realistis juga. Ya saya pribadi misalnya gitu kan. Saya kalau menurut mama saya dulu itu super picky eater gitu kan. Ya, tapi setelah agak besar tahu oh ternyata tadi saya ini begini, saya bisa beradaptasi gitu ya. Jadi sampai dengan mahasiswa saya nggak mau makan sayur kayak Bu Mita. Tapi setelah kerja saya pelan-pelan belajar sayur dan itu pun sampai sekarang saya kalau makan misalnya kangkung, kemarin saya dikasih kangkung, saya nyaris muntah. Belum bisa sampai sekarang makan kangkung, tapi bayam, sawi gitu-gitu bisa. Karena seratnya sama kangkung itu kan keluar kayak minyak gitu. Nah, itu buat diri saya hipersensitif tadi saya nggak bisa. Ya. Oke, berarti karena lebih melihat ke pola ya Pak, pola Ya. orang tuanya ya Pak. Ya. Ibu-ibu ada yang mau bertanya, boleh angkat tangan. Ibu Lucy, silahkan. Oh, saya bacakan, Ibu Lucy. Mau bertanya, anak tidak suka sayur dan buah, apakah dengan suplemen sari sayur dan buah kebutuhan nutrisinya terpenuhi, Pak?
Iya, jadi problemnya bukan kebutuhan nutrisinya sih, ya. Jadi ibu-ibu kalau soal makan ini, karena gini, tubuh kita itu pintar, ya. Jadi tubuh itu tahu kok apa kebutuhannya ini apa, gitu ya, kebutuhannya ini apa. Jadi kalau digantikan dengan suplemen, memang secara gizi mungkin dapat, gitu ya, mungkin ya, belum tentu juga dapat, gitu ya, karena kita nggak tahu juga suplemennya itu benar apa enggak, gitu ya. Tapi itu menjadikan si anak sampai dewasa menjadi tidak mandiri di dalam makan. Berarti dia juga body awareness. Jadi makan itu bukan hanya soal gizi. Ada body awareness, ada metabolisme ya yang teratur. Jadi kalau dengan dia selalu diberi suplemen, kita mengajarkan bahwa kamu boleh tidak peduli pada metabolisme dirimu. Kamu boleh mengabaikan kebutuhan tubuhmu seperti itu. Ya, jadi lebih baik daripada anaknya nggak mau makan sayur dan buah tadi terus menerus diberikan. Jadi bahkan kalau masih kecil, salah satu kenapa picky eater ini juga termasuk gejala kehidupan modern, karena kita punya kulkas. Jadi semua makanan dimasukin kulkas sehingga nggak ada visualisasi. Kalau zaman saya kecil itu orang punya kulkas itu sangat jarang. Kebetulan kalau ibu saya catering ya punya kulkas gitu ya. Tapi sebagian besar makanan itu di meja makan. Buah ya di meja makan, sayur di meja makan. Jadi si anak itu ada visualnya gitu ya, melihat. Ya, diajak juga ke pasar buah, ke pasar sayur, membeli, membawin, itu penting. Jadi jangan hanya beri makanan sudah jadi. Ya, prosesnya dari membeli itu mereka perlu dilibatkan. Jadi jawaban buat ibu adalah berikan stimulasi buah dan sayur itu terus-menerus, termasuk stimulasi visual. Ya. Oke Pak, sebelum ini ada yang banyak yang angkat tangan Pak. Saya mau tanya dulu tentang tadi pembahasan peran orang tua kan what, when, where itu ya Pak. Ya, betul. Nah, ketika kapan itu kan yang menentukan orang tua nih Pak. Nah, jika ada anak-anak yang sudah ditentukan nih jam makan siang tapi benar-benar tutup mulut Pak, atau jam makan malam tetap benar-benar tutup mulut, apa yang harus dilakukan orang tua Pak? Mohon tunggu ya Ibu-ibu. Ya. Jadi ada rentang jamnya. Jadi anak-anak diminta makan pada jam yang ditentukan. Ya, jadi pola makan ini when-nya itu berkaitan dengan pola hidup, terutama pola tidur. Ya, jadi kalau anaknya tidurnya tidak teratur, jam tidurnya, jam bangunnya menjadi tidak teratur. Jam makannya juga tidak teratur, dan ketidakteraturan hidup itu membuat si anak nggak terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk mendapatkan rasa aman. Jadi dibikin teratur saja, kemudian si anak dibolehkan dimakan di rentang waktu tersebut antara misalnya tadi jam katakanlah makan siang dari jam 12 sampai jam 1 gitu ya. Itu Oke. Bu. Oke. Jadi keteraturan itu nggak cuma soal makan, tapi dibentuk mulai dari jadwal hidup ya Pak. Lalu di rentang makan itu misalnya makan siang jam 12 atau jam 1, anak boleh
beri pilihan ya Pak, tapi pilihan terbatas. Kamu mau makan jam 12 atau setengah 1 begitu ya Pak? Ya, betul sekali Bu Mita. Ya. Jadi bisa diberi pilihan dan konsekuensinya ya. Jadi misalnya tambahan konsekuensinya gini, jadi bukan kalau anaknya lewat jam 1 lalu nggak boleh makan, bukan gitu ya. Tadinya makanannya disajikan di meja makan. Kalau sudah lewat jam 1, ibu-ibu masukkan misalnya ke lemari makan. Jadi anak yang mohon ibu-ibu yang belum waktunya nanya, audionya dimatikan, di-mute dulu ya. Jadi kalau anak misalnya makan lewat jam 1, terutama anak yang sudah besar, remaja, ya dia tetap boleh makan tapi ngambil sendiri di meja makan. Ya, seperti itu. Jadi kalau ibu-ibu punya pembantu juga, jangan biasakan anak-anak minta diambilkan makanan. Ya. Jadi makan itu biarin dia ngambil sendiri. Ya. Silakan Bu Mita. Oke, saya persilakan Ibu Sulfatur Ruhma untuk boleh membuka audionya dan bertanya ke Pak Dono. Mari silakan Ibu Sulfatur Ruhma untuk buka audionya dan boleh bertanya langsung kepada Pak Dono. Ya, ini terima kasih buat kesempatannya. Langsung aja ya, makasih Pak. Ya, terima kasih Ibu. Kebetulan kan anak saya kan dulu kan sekarang masih pakai usia koreksi, dulu sempat lahir prematur kan ya. Sekarang usia koreksi itu 19 bulan, ya kan, 19 bulan, terus kronologisnya 21 bulan. Nah, dengan kondisi yang sekarang itu saya kadang bertanya gini, apakah juga picky eater itu juga termasuk karena punya riwayat prematur atau gimana ya Pak? Terus kadang gini, anak saya tuh suka banget sama namanya abon ya, abon dari daging sapi atau mungkin daging ayam seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya sebenarnya makannya tuh kadang enak, kadang enggak, terus selalu lauknya tuh minta ada abonnya gitu. Nah, itu apakah termasuk picky eater? Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, apakah hanya mitos atau gimana ya? Soalnya dulu zaman saya masih kecil, kata orang tua saya itu, saya makannya susah gitu kan, makannya susah. Tapi ketika udah sekolah, sekarang udah kerja, itu kayak makan biasa, nggak pilih-pilih, semua masuk gitu lah. Nah, itu apakah hanya mitos atau gimana? Terus pertanyaan yang ketiga, mohon maaf ini sampai 3 pertanyaan. Dan yang terakhir, misalkan picky eater itu apakah ada masanya atau sampai berapa lama seperti itu? Ya. Oke, makasih. Terima kasih Bu Sulfa. Saya jawab yang terakhir. Jadi picky eater itu nggak ada masanya. Jadi kalau Ibu nanya ke saya pribadi, oh saya masih golongan picky eater ringan gitu ya. Saya kalau dikasih makanan nggak enak lebih baik nggak makan contohnya gitu. Ya, tapi juga sangat milih-milih tadi daging gitu saya pilih, sayur saya pilih gitu ya. Tapi saya nggak lagi golongan picky eater berat karena saya sudah paham bahwa oke, sayur yang menyebabkan saya nggak bisa makan sayur itu jenis seratnya, contohnya gitu. Jadi ibu-ibu perlu menelusuri lebih lanjut penyebab anak nggak mau sayur atau buah atau daging atau apapun itu apa gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada periode picky eater itu berhenti atau tidak gitu ya. Jadi contoh anak saya yang sulung itu nggak sampai sekarang nggak mau makan udang ya karena dia nggak tahan baunya. Mau udangnya fresh, udangnya diapain, dicacah, di apapun, dibumbuin apapun tetap nggak mau ya karena baunya yang nggak tahan. Ya itu nggak apa-apa gitu. Ganti aja gizi yang dibutuhkan dari udang dari hal lain gitu ya. Kedua, pertanyaan tengah Ibu yaitu tentang anaknya kalau suka abon terus gimana? Ya nggak apa-apa. Berikan yang namanya anak suka gitu ya, diberikan. Tapi orang tua tentu pengen mengenalkan jenis makanan lain. Jadi berikan misalnya hari ini abon plus tahu, besok abon plus tempe, besok lagi abon plus udang dan seterusnya, nggak apa-apa. Ya, sepanjang abonnya masih ada gitu kan. Nah, tapi intinya
yang sudah disukai anak jangan diganti. Mentang-mentang kita pengen mengenalkan makanan baru, makanan yang lama yang dia sudah biasa itu, terus kita hapus. Itu namanya malah menyiksa anak. Nggak apa-apa. Makan abon terus, bahkan makan telur terus nanti bisulan misalnya. Itu mitos. Nggak ada hubungannya. Jadi dokter anak juga jangan sembarangan bilang bahwa banyak makan telur akan bisulan. Enggak. Itu ya nggak terbukti misalnya bahwa makan telur terus bisulan gitu ya, makan susu terus nanti jadi jerawatan, makan kacang jadi jerawatan, nggak ada korelasi langsungnya sih ya, bukti ilmiahnya nggak ada. Silakan Bu Mita. Ya, berarti Pak kalau picky eater itu ya berarti kita hanya perlu untuk menerima. Kalau ini nggak berat ya Pak, mungkin kalau berat kan perlu pengakuan khusus gitu. Tapi kalau nggak berat perlu diterima dan diselusuri ya Pak. Misalnya kayak Pak Dono tadi seratnya, oh berarti saya bisa makan sayur, tapi sayur yang lain. Atau mungkin sumber proteinnya misalnya khasiatnya sama, tapi mungkin makanannya jenisnya bisa dari hal lain gitu ya Pak. Betul sekali gitu ya. Misalnya ada yang nggak mau makan ceker ayam. Ya, tujuan orang tuanya ngasih ceker ayam misalnya supaya ngasih tambahan ekstra untuk tulang-tulangnya, siku segala macam, lutut, minyaknya cukup gitu ya. Nah itu ya bisa dicari dari sumber lain, misalnya kikil atau apa, karena anaknya nggak mau ceker gitu ya. Jangan dipaksain lah gitu ya. Oke, siap Pak. Ibu Karina Sari boleh buka audionya dan dipersilahkan untuk bertanya. Ibu Karina Sari. Iya. Selamat sore Pak Dono, Bu Leni, dan Bu Mita. Ini Pak, yang saya mau tanyakan itu kembali ke peran tadi. Dasarnya adalah peran seorang ibu itu what, where, dan when. Nah, bagaimana jika peran saya itu malah diambil anak saya? Dalam artian begini, untuk mencukupi, untuk membuat anak saya makan, akhirnya saya tanya mau makan apa. Sayur yang dia suka ya itu saja, lauk yang dia suka ya itu saja. Akhirnya saya malah mengikuti gitu loh, agar dia mau makan. Nah, yang saya tanyakan adalah, satu, apakah itu termasuk picky eater? Dua, kalau itu memang picky eater, apa yang harus saya lakukan? Dan yang ketiga, efeknya ke depannya nanti seperti apa? Karena jujur saya dan suami sampai berpikir, kalau kita mengikuti kemauannya terus, seperti apa nanti ke depannya? Gitu. Iya, betul. Terima kasih. Terima kasih Bu Karina. Jadi ibu-ibu ini bukan ibu-ibu dan bapak ini adalah ibu dan bapak, bukan koki restoran, ya. Bukan koki restoran. Jadi kalau anaknya minta ya ditanya kamu mau makan apa, itu memang perannya udah kebalik. Ya boleh saja orang tua nanya hari ini kamu mau makan apa Dek? Oh mau makan tadi misalnya rawon gitu ya. Oke. Tapi sekali lagi karena orang tua yang menentukan peran what-nya, selain rawon berikan hal-hal lain seperti itu gitu ya. Jadi jangan malah setiap hari yang nentuin menu anaknya ya seperti itu ya, kecuali anaknya sudah gede gitu ya. Anaknya sudah gede ya bisa malah what-nya itu tetap sekali lagi otoritasnya pada orang tua, anak ngasih masukan, input menu 10 hari misalnya gitu ya. Kan ibu-ibu kalau bikin menu kan bukan 7 hari kan, 10 hari kan gitu. Jadi sebulan kan ada pengulangan 3 kali misalnya gitu ya, seperti itu. Ya. Oke Pak, selanjutnya saya mau bacakan nih Pak. Bacakan dari Ibu Fani Pak. Sore mau tanya satu, anak saya usia 3 tahun ini paling cepat. Ini paling cepat karena selalu ditelan tanpa dikunyah. Lauknya tuh di blender Pak, sehingga makan selalu halus dan berkuah. Kalau tidak halus selalu mau muntah seperti tersedak. Tanya kedua, usia 1 tahun ini susah makan.
masih sih disuapin, tetapi disimpan di langit-langit mulut atau di kemuh, termasuk susu pun dikemuh walaupun didot dan didulang susunya. Semua bisa masuk yang keras-keras tetapi lama, bisa 1 jam cuma makan 2 sendok makan. Gimana Pak? Ya, lakukan jadi makan itu ada peralatan makan. Ya, peralatan makan dari tubuh kita itu adalah otot-otot rahang, otot mulut, otot leher. Jadi Ibu bisa bantu, bisa juga sih periksa ke dokter tumbuh kembang tentang fasianya, ya Bu. Tapi lakukan juga sendiri pemijatan otot-otot rahang, otot mulut, dan otot leher. Ya, jadi kalau otot leher saya beri contoh, misalnya dari belakang begini, ya dipijat begini, ya bagian belakang leher. Kalau otot-otot rahang dari sini, Ibu, dari bawah bagian depannya telinga, terus turun ke ya, sering-sering dipijat, kemudian lakukan pemijatan C besar dari sini ke sini, ya. Ini C besar. Tapi juga lakukan pemijatan C kecil dari sini ke turun ke sini. Ya. Seperti ini. Ya, jadi itu pemijatannya ya Bu. Lakukan seperti contoh saya tadi, semoga lalu ya pergi ke dokter tumbuh kembang, minta diperiksa otot-otot syaraf reflux ya, kalau mudah muntah ya, apakah ada riwayat demam kejang juga pada anaknya ya, dan sebaiknya sih suasana, intinya makan itu kan sesuatu mesti bikinlah, makan itu bukan kayak tugas gitu ya, makan itu happy gitu. Jadi orang tuanya jangan tegang dulu, kalau orang tuanya datang sudah tegang gitu ya, orang tuanya sendiri udah tegang, anaknya udah membaca suasana hati orang tuanya. Jadi ya lakukanlah makan itu dengan misalnya gembira. Jadi kalau perlu Ibu Bapak itu juga nunjukin antusias makan gitu. Wow gitu ya. Jadi jujur saya sendiri dulu juga picky eater, maka punya anak sulung itu luar biasa. Ngasih susu itu setiap hari saya mesti kreatif membuat dia mau makan. Jadi kadang-kadang tuh makan di bak mandi. Nanti seperti itu. Jadi karena dia luar biasa nggak mau makannya. Ya, tapi di hari-hari tertentu ketika dia mau makan ya balik ke when-nya tadi. Ya. Tapi kalau hari itu sama sekali nggak makan kan berbahaya gitu ya. Jadi kalau dari kasus yang Ibu tadi sampaikan ini sih memang perlu treatment khusus gitu ya. Tapi jangan biasakan itu jadi aturan umum gitu ya. Jadi bahkan kalau perlu kayak saya dulu itu bak mandinya itu saya isi air ya, bak mandi plastik itu saya taruh di meja makan. Jadi tempatnya tetap gitu. Tapi ada tambahan ekstranya seperti itu. Benar-benar tuh. Sulung saya luar biasa picky eater-nya gitu ya. Jadi tadi lakukan pemijatan otot-otot rahang, otot mulut, kemudian kalau anaknya masih kecil juga boleh disikat lidah ya. Jadi lidahnya juga disikat pakai sikat yang sangat lembut gitu ya. Terus kalau bagian tertentu dari gusi kalau belum tumbuh itunya ya dipijat-pijat gitu ya. Lakukan pemijatan yang sering Ibu. Ya. Silakan Bu Mita. Oke, jadi lakukan pemijatan dan buat suasana makan menyenangkan. Supaya suka makan sampai besar ya Pak. Ya.
Asal tahu diri ya Pak. Oke Ibu Martini, saya persilahkan untuk membuka audio dan bertanya kepada Dono langsung. Ya, selamat sore Pak. Tadi sih udah nulis di chat. Ya, Cuman ya. lebih enak konsultasi langsung ya. Anak saya anak disabilitas tunarungu 4,5 tahun. Dari kecil makan tuh maunya yang garing-garing terus nggak tahu Pak. Kalau nasi itu paling 2 suap, 3 suap udah, setelah itu lauknya doang gitu. Pernah 1 harian itu nggak makan, 1,5 hari nggak makan. Tapi memang susunya lumayan kuat sih Pak. Saya pernah batasin susunya, ternyata sama aja. Saya jadi balik lagi, ya udah deh terserah susu. Habis susu nggak mau, makan nggak mau kan, saya juga jadi bingung nutrisinya nanti gimana gitu. Tapi stop susu itu apa perlu saya stop makannya gitu, atau memang pengaruh dari dia karena disabilitas, jadi kan bicaranya itu nggak kayak kita banyak gitu. Apa pengaruh dari situ apa gimana? Ya, boleh tahu lebih lanjut Ibu, tunarungunya itu kiri kanan atau apa gitu? Dua-duanya. Ya, jadi karena makan ini butuh peralatan, salah satu peralatan makan selain otot-otot itu adalah juga keseimbangan. Ya, jadi ketika kita makan itu karena gerahamnya mulutnya buka tutup, maka bagian telinga itu juga buka tutup. Ya. Itu sebabnya kalau ibu-ibu yang rajin membersihkan telinga, please berhenti membersihkan telinga, ya. Diganti dengan anaknya sering diminta tadi itu apa mengunyah. Jadi kalau kita sering mengunyah, kotoran telinga itu dengan sendirinya akan keluar. Sebenarnya gitu prosesnya. Ya, maka mengunyah ini penting. Nah, Ibu konsultasi dengan dokter THT-nya, apakah pada saat si anak mengunyah ini membuat kondisi telinga putra atau putri ibu itu jadi terganggu gitu, ya. Tentu dokter THT yang lebih bisa menjawab. Jadi, tapi ajarkan saja, tapi tetap tadi. Kalau dia suka kering, biasanya kering itu karena si anak hiposensitif proprio. Ya, proprio itu kebutuhan akan tekanan dan jarak. Jadi ketika mengunyah itu kan ada, saya sendiri juga suka yang crispy gitu ya. Orang Jawa Timur biasa suka yang kerupuk gitu-gitu kan. Jadi kerupuk itu anak-anak yang suka kerupuk ataupun sesuatu yang garing itu bisa karena tadi hiposensitif proprio. Dia butuh tekanannya itu loh. Ngeremukin sesuatu dengan gigi, gusi itu rasanya berbeda gitu ya. Itu pada orang yang hipo. Tapi bisa juga kalau pada mereka yang tidak disabilitas pendengaran ya Bu, itu makan suka yang crispy itu karena hiposensitif auditoris, suka suaranya, kriuk-kriuknya, keresnya itu suaranya itu yang dibutuhin. Ya sensasi suara itu. Ya tapi karena disabilitas pendengaran ya mungkin bukan hipoauditoris ya. Itu. Jadi cara mengatasi dia nggak apa-apa tuh, misalnya kayak tempe tepung. Nah, dia suka ngambil tepungnya aja, tempenya enggak. Saya ituin nasi itu juga paling 2 suap. Setelah itu makan terigunya doang gitu. Ya, jadi diajarkan aja jadi prosesnya gitu ya. Kan karena dia suka tekanannya tadi ya proprionya. Mungkin tempenya bisa tempe yang tipis sekali jadi kriuk. Jadi kalau perlu orang tua itu membolehkan anak untuk mencoba si makanannya itu dieksplor secara sensori gitu ya. Jadi kita ini terlanjur mengajarkan makanan itu hanya boleh dieksplor oleh mulut. Nggak apa-apa. Misalnya
ibu bandingkan gitu ya, tepung kering, tepung goreng dengan misalnya tempe goreng tadi ya. Dua-duanya di tangan terus bandingin. Kalau dipegang ini kriuk. Ini tempe goreng kalau digini juga kriuk gitu kan. Nah, yang kamu cari apa? Gitu ya. Yang kamu cari apa? Gitu ya. Jadi mengeksplor bersama si anak gitu ya. Jadi ketika anak menolak, aku nggak suka tempe gitu. Diminta dia mengamati dirinya. Yang nggak disuka dari tempe itu apanya? Baunya jangan-jangan misalnya gitu. Gitu kan. Jadi bukan karena keringnya atau apanya gitu. Kita yang mesti membantu menemukan sih. Ya. Jadi sering-sering membuat variasi ya Pak? Bukan variasi sih Bu, tapi mempelajari ya. Si anak-anak ini mesti diajak untuk mempelajari. Misalnya nasi itu kemarin kamu nggak suka karena nasinya lembek gitu kan. Sekarang nih mama bikin nasi agak lebih keras. Ini beda loh gitu. Kemarin nasinya dari nasi pulen, sekarang nasi apa gitu ya. Jadi si anak-anak ini diajari untuk mempelajari bahan makanannya. Ya, yang mau dia makan ini seperti apa gitu. Jadi kalau makanannya diacak-acak untuk dipelajari, jangan dilarang. Itu bagian dari dia kenal cinta dengan makanannya. Itu. Ya kayak putrinya Bu Mita ini, makanya diacak-acak pakai tangan gitu. Jadi kayak kesopanan, ngajari sopan, ngajari makan nggak bunyi, wah itu belakangan aja. Ya, udah agak gede baru diajari. Toh makan di rumah sendiri ngapain pakai sopan santun gitu kan. Ya. Iya Pak, terima kasih. Ntar insya Allah saya coba. Ya, ya. Nah ininya berhasil. Ya makasih banyak Pak. Ya, silakan Ibu. Oke. Jadi dipelajari lalu sebenarnya diadaptasi ya Pak, dicari kesamaannya ya Pak. Jadi tadi suka tepungnya kriuk-kriuk, maka mungkin dibuat makanan-makanan lain yang bergizi tapi dibuat kriuk-kriuknya ya Pak. Iya, ya, betul sekali Ya. Ibu. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Suci. Saudara saya punya anak usia 20 bulan. Dia mengeluh anaknya susah makan. Makan mau hanya 3 suap, sering diemut, lalu dilepeh. Sudah dikreasikan makanannya ganti-ganti menu, sampai dihias lucu-lucu, tetapi tidak mau makan. Bagaimana Pak? Ya, ini sih problemnya serupa dengan pertanyaan sebelumnya yang tentang ngunyahnya sebentar langsung ditelan kalau sehingga diberikan yang halus-halus saja. Itu malah kayak lingkaran setan. Jadi ini sumbernya kalau nggak bisa ngunyah lama dan nggak bisa nelen, itu otot rahang, otot mulut yang belum siap kerja itu ya. Maka ototnya perlu dibantu untuk disiapkan gitu ya. Jadi fokus kita pada jumlah makanan dan gizi ini perlu oke, itu iya, tapi itu jangan yang utama dulu gitu. Jadi prosedur makannya, kesiapan si anak makan ini perlu dilakukan gitu ya. Jadi kalau dari kecil misalnya terlambat dikenalkan empati, itu biasanya jadi anak nggak siap makan ketika tadi makanan lebih bervariasi segala macam. Jadi variasi makan itu belakangan aja. Ya, setelah anak menguasai satu hal, ya dia terus gitu kan, baru satu persatu gitu ya. Jadi kenalkan satu makanan, setelah anak kenal, itu kenalkan yang kedua sambil tetap memberikan makanan pertama. Ya. Setelah anak kenal 2 jenis makanan, ya terus menerus sambil mengenalkan makanan yang ketiga, 2 makanan sebelumnya juga masih diberikan. Dan seterusnya seperti itu. Ya, jadi kalau mau anaknya kenal 30 jenis makanan, ya paling enggak 29 lainnya itu rutin digilir gitu. Ya enggak bisa tiba-tiba mengenalkan hal baru, enggak bisa. Selalu hal baru mesti, makanan baru maksud saya mesti disertai dengan makanan yang lama. Ya.
Oke, baik Pak. Selanjutnya Ibu Dewi Meriana, boleh silahkan bertanya secara langsung. Iya dokter, selamat sore. Selamat sore Saya Bu sudah Dewi. nulis di chat tapi belum dibaca. Ya. Izin dok, anak saya kan sekarang sudah umur 14 tahun dan sampai sekarang itu tidak mau makan buah, segala jenis buah. Apakah itu juga termasuk psikiater ya dokter? Terus mohon sarannya dokter, karena sekarang sudah umur 14 tahun, jadi kalau diajak ngomong banyak sekali alasannya. Seperti itu, terima kasih. Ya, kalau dari definisi sih itu memang termasuk psikiater jika tidak mau makan satu golongan makanan sama sekali, gitu ya. Jadi kalau di dunia ini katakan ada 100 buah, dia nggak mau makan ke 100-100-nya, itu termasuk psikiater. Ya, tapi kalau oke, dia mau makan mangga tapi tidak mau makan yang misalnya semangka gitu ya, itu psikiater ringan gitu ya. Nah, jadi kalau tidak mau makan buah itu ya kalau zat gizi sih bisa diganti dengan yang lain. Ya, karena kalau sudah 14 tahun itu urusannya sebenarnya bukan urusan orang tua. Ya, si anak diminta mempelajari, kamu nggak mau makan buah itu penyebabnya apa? Karena seringkali penyebabnya ini seringkali adalah label. Ya, label pikiran namanya NCB, negative core belief, yang kita yakini, ya, yang terus keyakinan ini kayak semut merantak gitu, jejer-jejer ya. Keyakinan satu misalnya buah itu baunya nggak enak, misalnya gitu, ya, baunya menyengat. Terus dia yakini semua buah itu baunya baunya nggak enak, ya. Jadi karena sudah dewasa, jadi soal makanan ini dia yang disuruh eksperimen. Coba kamu sering-sering buka buah, ya, nggak kamu makan nggak apa-apa, gitu ya. Nggak kamu makan nggak apa-apa, tapi pelajari si buah itu. Apa perbedaan mangga dan misalnya salak? Apa perbedaan salak dan apel? Apa perbedaan apel dan jeruk dan seterusnya? Kamu mesti tahu sehingga kamu bisa namanya setting lingkungan, ya, setting lingkungan. Jadi ketika katakanlah ya misalnya nanti dia remaja daki gunung nggak ada makanan apa-apa kecuali buah, kamu mesti melakukan apa kalau nggak pernah mempelajari si buah itu? Dan kamu akan lebih bisa memahami dirimu sendiri. Oh ternyata saya nggak suka buah karena ininya, gitu misalnya, karena baunya, karena seratnya, karena berairnya atau apa gitu ya. Jadi jangan anggap ya itu sama dengan aku nggak mau naik mobil gitu. Ya kan belum tentu. Mungkin kalau duduk di depan akan beda rasanya dengan duduk di belakang, duduk di tengah seperti itu. Jadi si remaja ini diminta mempelajari dirinya sendiri ya Bu, seperti itu. Sambil orang tuanya nggak usah mempengaruhi lagi gitu ya. Cuman memberi ruang dan waktu buat dia untuk eksperimen, itu aja. Ya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bu Eva, Pak. Opa, anak saya 8 tahun, kalau jam makan sering mengeluh sakit perut, tetapi dia tidak merasa ingin BAB. Apakah anak saya merasa stres? Apa yang harus saya lakukan supaya tidak berkelanjutan sakitnya ini? Ya, jadi itu namanya gejala histrionik, ya. Awam menyebutnya psikosomatis gitu ya. Jadi kalau jam makan itu sakit gitu ya, udah stres gitu ya. Jadi saya masih ingat saya Dono kecil itu Dono yang super susah makan. Lalu ibu saya luar biasa, beliau itu sangat reseptif gitu ya. Saya boleh ngapa-ngapain aja dengan makanan, dengan tadi yang semua saya ceritain itu sebenarnya
Waktu kecil saya diberi kebebasan untuk mengeksplorasi makanan, gitu ya. Sampai di titik suatu hari itu, karena saya ini maunya itu, karena saya tinggal di Surabaya, maunya tiap hari itu makan sayur bening, Bu. Bayam yang kan seger itu kalau di Surabaya yang panas, gitu ya. Jadi tiap hari itu ibu saya bikin bening, bayangin. Padahal beliau juga bikin sayur yang lain, lauk yang lain untuk anak-anaknya yang lain. Ya, jadi menu keluarga itu pasti beda dengan menu saya. Ya, jadi suasana makan itu enak. Sampai akhirnya saya bereksperimen dengan sayur bening ini. Saya pernah nanya, Bu, sayur bening ini ternyata ibu kasih gula putih ya. Iya, kata ibu gitu ya. Jadi gimana kalau aku kasih susu kental manis? Kata ibu, ya boleh saja, tapi bikinlah sendiri gitu. Maka saya bikinlah udah remaja gitu Bu ya. Bikin sayur bening yang manisnya itu saya beri susu kental manis. Gitu. Setelah selesai ya warnanya jadi putih gitu kan. Saya makan, kata ibu nanya, gimana rasanya? Jadi saya ditemani gitu. Gimana rasanya? Saya mau ya nggak enak gini-gini. Ya, tapi beliau menemani saya makan dengan happy begitu. Ya, jadi itulah sebenarnya ceritanya. Kalau suasana makan itu nyaman, enak, maka nggak ada ketegangan gitu. Karena nggak ada penilaian. Saya mau makan sedikit, ibu saya happy. Saya mau makan banyak, ya dia happy. Ya mungkin tambahannya saya dipeluk gitu kan. Ibu mana yang nggak seneng kalau anaknya makan banyak gitu kan. Ya, tapi bahwa saya mau makan aja dia sudah luar biasa suka gitu. Jadi seringkali kadang-kadang yang dibutuhkan anak ini ditemani orang tuanya makan. Jadi kalau perlu makan itu cukup tadi 10 menit, 15 menit, jangan sampai sejam, 2 jam, itu penyiksaan. Apalagi harus makan sendiri. Lebih enak makan 10 menit tapi orang tuanya terlibat itu ya, berhadapan dengan anaknya, duduk di samping, kadang-kadang meluk, kadang-kadang menciumi pipinya gitu ya. Setiap kali dia menyuap terus menelan, terima kasih sudah menelan, terima kasih sudah menyuap, itu wah happy banget pasti gitu kan. Jadi jangan fokus pada yang nggak dimakan. Ya, jadi misalnya tadi dia tempenya nggak dimakan gitu kan, terus keringannya, kremesnya yang sudah dimakan, ya udah fokus dulu pada yang sudah dimakan. Terima kasih ya Dek sudah makan kremesnya gitu ya, seperti itu ya. Tapi tetap si tempenya itu dihadirkan di situ. Jadi orang tuanya jangan frustrasi. Wah, udah dia nggak mau makan tempe ya, mulai besok nggak tak kasih tempe. Jangan. Jadi memang pengorbanannya besar Ibu Bapak. Ya, duitnya jadi nambah. Memang karena kan tujuannya misalnya Bu Mita mau mengenalkan tadi anaknya makan tempe. Ya udah, beri terus tempe. Tempe sambil apa tadi abon. Abon plus tempe. Besok ada lagi abon plus tempe lagi. Lama-lama dia akan nyoba secuil aja. Terima kasih ya udah nyoba secuil tempe gitu kan. Besok kasih lagi tempe. Mungkin jadi 2 cuil gitu kan. Dan seterusnya. Pengorbanannya seperti itu. Tentu saja. Ya. Intinya pantang menyerah ya Pak. Iya, tapi ya ada metodenya ya Bu, pantang menyerahnya itu. Oke, iya Pak. Iya. Disajikan bersama yang disuka ya Pak, sehingga betul, ya. Situasinya menyenangkan bersama orang tua gitu ya Pak, boleh eksplor. Ya. Ini ada tadi Bu Deniati angkat tangan Pak, tapi sudah menulis di kolom chat, mau bertanya apakah ada vitamin khusus Pak untuk anak yang picky eater? Nggak ada Ibu, paling kalau vitamin cinta kasih ya Pak? Iya, vitamin C, vitamin cinta kasih, benar sekali Bu Mita. Jadi bukan ditambahin suplemen, ya. Minum jamu kayak beras kencur ya boleh. Karena anak picky eater itu bukan kekurangan vitamin B, ya, sehingga
mesti nafsu makan itu kan dari vitamin B ya. Bukan dari situ sih, tapi lebih karena peran yang keliru gitu sih. Seperti itu. Ya. Oke, peran yang keliru ataupun gangguan sensori itu ya, Pak? Iya, ya. Silakan Bu Dwi Desita, boleh buka mic dan bertanya. Selamat sore. Selamat sore Bu Dwi. Mau bertanya, anak saya berusia 9 bulan dan sekarang ini dia tidak mau makan sayur dan hanya mau makan dengan bawang goreng. Bagaimana cara mengatasinya, Dok? Terima kasih. Ya. Jadi sebenarnya pertanyaannya serupa dengan yang lain. Kalau anaknya nggak mau makan sayur, nggak mau makan buah, diapain? Ya, perbedaan jawaban saya gini. Jadi mengenalkan selalu sedikit, ya. Jadi katakanlah mau mengenalkan sayur, kalau masih 9 bulan ya sayurnya dipotong kecil-kecil aja gitu ya. Misalnya nasinya jadinya putih, sekarang ada agak kehijauan karena sebagian ada potongan sayur kecil gitu ya. Dia udah terbiasa, lalu potongan sayurnya lebih besar gitu ya. Dan yang juga perlu saya tekankan, anak-anak ini perlu, jadi proses makan ini sekali lagi jangan sampai anak-anak hanya lihat hasilnya di meja makan. Ajak anak-anak mau dari awal belanja. Jadi kalau tukang sayur datang ke rumah, ajak dia keluar dan untuk memilih sayur, membawi sayur. Kalau ibu bapak pergi ke supermarket, ajak juga dia ke tempat sayur, ke tempat buah, lalu memegangi teksturnya. Ya, jadi misalnya sayur bayam ya dipegangi pakai tangannya, dibawin gitu ya. Kalau sudah dibeli ya boleh dipotong, dibawin. Ketika masak juga dilibatkan. Jadi kalau perlu ibu bapak beli meja dapur kecil, ya. Jadi bukan hanya beli meja makan kecil, juga beli meja dapur kecil dan peralatannya. Ya di toko furniture yang terkenal itu dari Swedia. Saya lihat kemarin ada meja dapur yang lengkap kayak ada kompornya kayak gitu. Jadi masak bersama anak gitu ya. Orang tuanya masak, anaknya ikut masak. Jadi kalau perlu sehingga si anak itu tahu bahwa makanan ini juga hasil karyaku gitu kan. Itu tentu membantu dia untuk lebih antusias makan karena yang dimakan adalah hasilnya sendiri gitu ya. Seperti itu. Ya. Oke, Pak. Beberapa pertanyaan lagi ya, Pak. 7 menit lagi ya, Pak. Boleh, Ibu. Oke, ini ada pertanyaan tapi hampir sama ini, Pak. Dari Bu Titik mau bertanya, anak saya usia 1 tahun, kalau makan tanpa kuah-kuah itu makan nasinya cuma sedikit, tapi lauknya habis, selalu. Dan gimana caranya agar anak bisa makan lahap meski tanpa kuah? Dan kalau makan buah juga suka pilih-pilih. Nggak apa-apa itu ya, Pak? Iya. Kalau masih mau makan buah, pilih-pilih ya nggak apa-apa. Kenalkan aja buah ya kenalkan buah yang baru itu beserta buah yang lama, misalnya sebagai salad atau dipotong kecil-kecil gitu Bu ya. 90% buah yang lama, 10% buah yang baru gitu ya. Kalau suka kuah ya berarti sama Bu, saya nggak bisa garing ya. Kalau nasi saya harus kuahnya itu banjir, sendok 3 sendok itu saya kuahnya banyak sekali. Itu membantu tadi. Sekali lagi makan selain otot
perlengkapan itu juga problem indrawi, dan problem indrawi atau sensori ini sangat besar pengaruhnya pada proses kita makan. Jadi makin dibolehkan si anak menjadi dirinya sendiri itu, nah ini menjadi dirinya sendiri. Sekali lagi, kalau ada 5 miliar manusia, maka akan ada 5 miliar kepekaan sensori yang berbeda-beda. Nggak ada orang di dunia ini yang kepekaan sensorinya sama persis. Bahkan jika dari misalnya Bumita, suaminya, dan kemudian ada Daryl, ada Casey, itu keempat-empatnya berbeda. Jadi nggak bisa disamain. Mama mau begini, papa mau begini, kok kamu nggak mau? Ya jawaban si anak, lah aku orang beda kok, bukan kalian, kira-kira begitu. Jadi yang sehat itu adalah yang berbeda. Ya. Jadi kalau yang satu suka mangga, yang lain sukanya salak, ya biarin aja. Yang nggak suka mangga ya bukan berarti makhluk aneh gitu kan. Saya misalnya saya nggak sama sekali nggak bisa makanan asam apapun, mau baunya seperti itu ya. Buktinya saya sehat gitu ya. Sangat jarang sakit seperti itu. Dari kecil saya jarang sekali sakit gitu ya. Jadi sumbernya makanlah tadi happy ya. Karena ketika makan sambil happy, hormon oksitosin, hormon pelukan itu juga muncul di makanan gitu ya. Ya. Oke. Lalu ada Bu Ima, Pak. Ini juga mungkin udah terjawab ya, Pak. Tapi saya bacakan, permisi izin bertanya, kalau anak usia 20 bulan sudah tumbuh gigi sebagian, tapi makannya masih diemut, bagaimana, Pak? Mungkin bisa lakuin pijatan itu tadi ya, Pak? Iya, dipijat juga Ibu, terus disikat lidahnya juga, terus gusi ya dipijat ringan gitu ya. Boleh mijatnya pakai makanan yang dia mau, misalnya buah gitu ya, pepaya itu ditekan-tekankan ke area mulut seperti itu sih. Ya. Oke, ini terakhir, Pak. Oh ya, Pak. Satu lagi yang penting juga Ibu-ibu, ya. Anak-anak kadang-kadang ada yang sampai besar itu makannya di depan, hanya menggunakan gigi seri ya. Jadi gigi gerahamnya nggak dipakai, itu yang membuat nanti makanannya nggak dikunyah lama. Jadi kalau supaya anak-anak mampu menggunakan gerahamnya, itu ambil makanan yang panjang seperti poki gitu ya, atau misalnya wortel ditim, lalu tusukkan ke bagian gigi geraham, lalu bilang ke anak, ayo kunyah. Ya, jadi anak belajar menyadari, oh ternyata saya punya geraham. Seperti itu. Ya, itu penting karena telat problem makan kadang-kadang juga berkaitan dengan telat bicara. Ya. Ya. Tapi kita batasi pembicaraan tentang makan ya. Kapan-kapan kalau diundang Bu Leni lagi kita bicara soal telat bicara boleh. Ya. Oke, ini satu terakhir Pak, akan bertanya langsung. Tapi boleh ya Pak, nanti yang sudah bertanya ini kira-kira cuman ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang Pak. Nanti bisa saya kirim di grup, nanti kan sudah dibuat grup, nanti mungkin bisa dikirim jawaban Pak Dono ke sana ya Pak? Iya, ya boleh. Ya. Tapi khusus terbatas untuk yang sudah masuk sampai saat ini saja. Ya. Ya. Ya, nah ini silahkan Ibu Lucy boleh bertanya secara langsung untuk menutup sesi tanya jawab pada sore hari ini. Ya, silakan Bu Lucy. Sore Pak. Selamat sore Ibu. Saya mau tanya, dari awal empasi itu kalau aturan makan tidak diterapkan, apa bisa menyebabkan picky eaters? Terus untuk menyiasati anak picky eaters itu yang hanya makan makanan tertentu gimana?
apa perlu konsultasi ke dokter atau gimana? Terima kasih. Ya, kalau ya sebaiknya sih sejak bahkan sebelum empasi ya, sejak anak-anak masih menyusui itu seharusnya when yang tadi kapan itu teratur gitu ya. Jadi bukan setiap kali lapar dikasih gitu ya, tapi teratur, tidur teratur. Intinya kalau hidup teratur maka makan juga akan mudah teratur gitu ya. Jadi lambung itu kan makan ini sebenarnya kan prinsipnya kalau kita merasa lapar kita akan makan kan gitu. Problemnya adalah kalau tidak teratur maka lambung juga menjadi tidak teratur. Jadi bisa saja jam 10 dia merasa lapar ya karena tadi pagi nggak sarapan gitu kan. Nah itu akan kacau sampai hari-hari berikutnya. Jadi lebih baik sih kalau misalnya mau membiasakan keteraturan, katakanlah sarapan jam 6, ternyata anaknya masih agak kenyang ya jam 6-nya itu tetap dia harus sarapan walaupun makannya sedikit gitu ya. Dan seterusnya. Jadi contoh misalnya katakanlah kayak Bu Mita ini karena sering undang saya sudah tahu Bu Mita jam 5 Pak Dono udah lapar makan malam. Jadi makan malamnya Pak Dono itu jam 5 sore. Karena lambungnya sudah minta makan seperti itu. Ya teratur aja. Ya. Lalu kalau jam 5-nya ada di pesawat, jam 5-nya ada di kereta atau di mana, ya tetap makan jam 5 itu waktunya makan malam gitu ya. Dengan makan yang ada saat itu sudah disiapin seperti itu. Jadi keteraturan ini penting untuk si anak-anak ini kelak tubuhnya yang meminta. Jadi tubuhnya itu yang butuh gitu ya. Jadi bukan dari orang tuanya yang memberi. Nah kalau kita memberi anaknya nggak butuh gimana gitu ya. Jadi ciptakanlah ya pertanyaan terakhir ini penting ternyata. Ya ciptakanlah keteraturan metabolisme supaya orang tuanya memberikannya itu sesuai kebutuhan anak, bukan lagi keinginan orang tua gitu ya, memang kebutuhan anak. Itu sih Bu Mita. Ya. Terima kasih baik. Ibu-ibu dan Bapak. Jadi saya simpulkan sedikit ya Pak. Jadi saya simpulkan ya, bahwa silakan, ketika anak-anak mengalami picky eater, kalau misalnya gangguannya berat, berarti bisa ke tumbuh kembang anak atau ke terapis gitu ya Pak, untuk dilihat apakah ada gangguan sensori berat dan lain sebagainya. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah? Yang pertama, peran orang tua dan anak itu penting, jangan ditukar-tukar ya Pak, jangan ditukar-tukar atau saling mengambil. Lalu yang kedua, menciptakan rasa aman dengan jadwal hidup. Jadwal hidup itu termasuk jadwal makan. Tetapi tidak hanya jadwal makan, dari bangun pagi sampai tidur, perlu jadwal hidup yang teratur supaya anak merasa aman. Yang ketiga, lakukan pijatan. Ya Pak, sikat lidah, pijatan C besar, C sedang, C kecil, secara teratur. Lalu kemudian kita harus sebagai orang tua mencari tahu apa sih yang membuat anak tidak suka terhadap hal tersebut, dan kita bisa adaptasi dengan cara kita memberikan nutrisi yang sama dengan cara yang berbeda, dengan cara yang anak tuh bisa terima, dengan cara anak yang anak suka gitu ya Pak. Contohnya yang tadi kriuk-kriuk, mungkin kita bisa membuat tempe juga kriuk dan yang lain-lain juga kriuk sehingga nutrisinya tetap dapat, tapi teksturnya itu disukai oleh anak. Dan kita menghargai anak sebagai pribadi seutuhnya sehingga membiarkan anak-anak untuk explore, untuk ikut dalam prosesnya, belajar membaui makanan, mungkin belajar juga ikut memasak, dan menikmati hasil masakannya sendiri. Gitu ya Pak? Iya, betul sekali Bu Mita. Terima kasih resumenya. Oke, terima kasih Pak Dono buat sore hari ini. Ilmunya sangat berarti dan saya juga aplikasikan buat anak saya, Pak. Ya. Dan saat ini kita akan mengadakan undian.
undian untuk oh Pak, ini kan Pak tiket apa undian cornerstone kan ada 3 nih Pak. Ya. Tadi baru 1 yang dapat Pak. Uh-uh. Boleh nggak Pak? Pak Dono lempar pertanyaan lagi Pak. Nanti yang menjawab benar dapat Pak. Ini masih ada 2 lagi Pak soalnya. Oke. Silakan Pak. Pertanyaan saya yang kedua, saya minta sharing Ibu Bapak. Adakah di antara Ibu Bapak ini yang punya pengalaman dulunya kecilnya itu picky eater berat seperti saya, lalu kemudian belajar pelan-pelan bertahap bahwa ternyata ketika dewasa bukan karena periodenya tapi masih picky eater tapi tidak terlalu berat lagi. Apa yang Ibu Bapak kerjakan ya sampai menjadi dari picky eater berat menjadi ringan gitu. Ya, silakan. Bu, ini sebenarnya Pak, ini sebenarnya saya ini yang pengen sharing, tapi kan saya sudah cukup dapat dari Cornerstone Pak. Jadi silakan Ibu Karina Sari, boleh sharing. Ibu Karina Sari. Di-unmute dulu Bu. Maaf sebelumnya. Jadi Opa dulu itu saya enggak tahu sih ini pikir eater atau bukan, tapi saya dari kecil sampai kuliah itu enggak bisa makan bawang merah. Makanan kandungan bawang merah apapun enggak bisa. Akhirnya ketika setelah menikah, saya dipaksa untuk bisa masak. Jadinya dari situ awalnya itu saya, ayo ya udah pakai bawang bombay aja, pakai bawang putih aja. Tapi kan selera suami jelas berbeda sekali dengan saya. Akhirnya saya belajar dari situ, pelan-pelan dari situ. Terus punya baby, which is bawang merah itu juga sangat bagus untuk aromatik untuk baby ketika empasi. Dari situ saya belajar pelan-pelan. Itu yang saya benar-benar merasa saya pejuang picky eater. Karena dulu itu pegang bawang merah itu saya beneran enggak mau. Bahkan sampai bekerja. Ya. Terima kasih Bu Karina untuk sudah berbagi pengalaman. Ya. Yang ketiga dari saya, kalaupun nggak ada para ayah di sini, coba ibu-ibu ceritakan apa sih peran suami, ya peran ayah dalam membantu anak-anak yang picky eater ini menjadi lebih mudah menerima makanan, lebih mudah makan juga. Coba. Ya, silakan Ibu Rosi. Mungkin di-unmute dulu. Silakan Ibu Rosi. Terus yang angkat tangan lagi nih Ibu Sulfatur. Ya, yang tadi bertanya juga. Ya. Iya. Ya. Oke. Terima kasih kesempatannya. Kalau menurut saya pribadi dulu anak saya sempat mulai kayak ngunyah itu usia 8, 9 ke 9 bulan itu awalnya tuh empati pertama itu kenaikan berat badannya itu kan 1 bulan pertama itu bisa naik 1 kilo gitu kan, Dok. Terus habis itu bulan berikutnya terus naik. Terus tepat ketika 8 masuk 9 bulan itu mulai kan kayak udah mulai merasakan mengenal banyak rasa gitu kan ya. Nah, setelah itu ketika saya suapin tuh dia benar-benar nggak mau. Terus ketika disuapin ayahnya itu kayak lahap gitu loh. Dan sampai sekarang kadang kalau misalkan saya suapin dia mulai agak gimana gitu, ayahnya itu langsung ikut andil kan, habis itu ya enjoy gitu loh. Kedekatannya mungkin secara emosional
ibu sama ayah mungkin beda kali ya. Ya. Mungkin Ya. gitu juga sih. Ya, terima kasih Bu Sulfatur Rohma. Jadi memang karena para ayah itu kan seringkali ya karena jarang ya dia ada di rumah. Jadi kan lebih bisa santai lah menghadapi kerewelan si anak. Ya kalau ibu-ibu kan tiap hari sehari 3 kali mesti ngurusi makan gitu kan. Jadi tanduknya udah keluar, anaknya sudah cemas, khawatir, tegang gitu ya. Jadi maka boleh ibu-ibu kalau kesulitan itu minta tolong pertama-tama itu ya sama Pak suami ya. Jadi pesan saya sering-seringlah minta tolong ke Pak suami, ke ayahnya untuk yuk makan bareng. Jadi salah satu cara mengatasi picky eater ya itu simpulan saya dulu kalau zaman dulu itu sering-seringlah makan bersama ya. Makan bersama di meja makan gitu ya, bukan makan bersama di restoran ya. Itu kan seminggu sekali gitu ya. Di rumah syukur-syukur setiap makan malam itu papanya udah pulang gitu-gitu ya makan bersama. Ya. Itu dari saya. Terima kasih ibu-ibu Kediri dan ibu-ibu yang dari kota lain. Senang sekali antusias, senang sekali semuanya peduli pada anak-anaknya. Dan pesan terakhir saya, janganlah memuji anak lewat cinta bersyarat. Misalnya begini, nah gitu makannya banyak, jadi mama happy. Itu malah terasa berat buat si anak, karena dia harus makan demi kebahagiaan orang tuanya. Ya. Jadi jangan memanipulasi anak dengan alasan perasaan orang tuanya. Ya ibu happy ya happy aja gitu ya. Tapi tidak perlu itu dijadikan alat supaya anak mau makan. Apalagi dibalik begini. Mama jadi sedih nih kalau kamu nggak mau makan. Tadi mama masak sudah susah. Masa kamu nggak mau makan? Oh itu si anak mengalami trauma. Ya, kayak dia yang menyebabkan kayak dia berdosa gitu terhadap orang tuanya. Ya. Terima kasih. Selamat sore Kediri yang tahunya enak sekali. Tapi lebih enak tahu Bandung. Silakan Bu Mita. Terima kasih Pak Dono.